Di video kali ini saya akan mengajarkan lebih detail lagi mengenai project yang sudah kita implementasikan tadi menggunakan fungsi authentication. Nah, jadi ini keadaannya saya sudah login ke dalam aplikasinya. Nah, tapi di sini setelah saya login tidak ada tombol logoutnya, jadi saya tidak bisa untuk logout. Nah, itu yang akan kita tambahkan sekarang. Nah, sekaligus kita akan mempercantik tampilan website kita menggunakan sebuah framework interface yang bernama Bootstrap. Nah, kalau kalian misalnya mau tahu Bootstrap itu apa, jadi kalau secara teori dasar, Bootstrap itu adalah framework antarmuka atau user interface yang terdiri dari CSS dan juga JavaScript. Nah, jadi tinggal kita gunakan saja. Atau lebih detailnya kalian nanti bisa cari tahu sendiri di Google atau di websitenya langsung di getbootstrap.com. Nah, kurang lebih tampilannya akan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini tampilannya lebih rapi, ya, terstruktur, dan yang paling penting adalah sudah responsif. Nah, saya coba lihat responsif. Nah, ini dia. Nah, kalau kita buka di dalam HP, nah seperti ini dia. Oke, jadi tampilannya akan berubah. Nah, ketika di komputer seperti ini. Oke, kalau kita kecilkan lagi di layar HP, nah menunya akan berubah seperti ini. Nah, ini yang kita akan buat. Oke. Nah, caranya kita tidak perlu lagi coding banyak-banyak ya. Sekali lagi, tujuan kita belajar Laravel itu sebenarnya adalah untuk memudahkan, agar kita dimudahkan. Nah, kita tinggal gunakan coding-coding yang sudah ada. Nah, sekali lagi karena konteksnya ini kita dalam konteks belajar, ya, bukan dalam pengembangan sebuah project yang beneran. Oke. Nah, ini saya ajarkan dasarnya supaya nanti bisa kalian jadikan sebagai modal untuk belajar mengimplementasikan atau mengambil project yang beneran. Nanti kalian bisa bangun webnya menggunakan Laravel. Nah, caranya seperti apa menerapkan Bootstrap di dalam Laravel dalam project yang kita buat? Ini saya close dulu. Nah, di sini. Nah, langsung kita ke coding. Nah, ketika kita jalankan PHP Artisan Make .2 out-nya tadi, itu di dalam Laravel, nah dia sudah membuat view. Ya, dia sudah membuat view. Oke, saya ulang lagi ke sini. Nah, routing sudah. Oke, routingnya sudah ya tadi. Controller juga sudah. Nah, dia membuat view secara otomatis yang berisikan fungsi yang mengaktifkan Bootstrap itu sendiri, ya, supaya dia bisa membuat website yang responsif. Oke, saya tulis di sini. Nah, nanti kalian bisa cari ya sendiri. Bootstrap, supaya website kita responsif. Nah, apa itu responsif? Mungkin tadi saya jelaskan secara singkat saja. Saya ulang lagi supaya lebih jelas. Nah, kalau misalnya kita buat website, kita buka di komputer bisa, buka di tablet bisa, buka di smartphone bisa. Nah, bandingkan dengan website yang kita buat kemarin, project yang kita buat kemarin. Nah, kalau saya buka di smartphone, nah tampilannya seperti ini. Jadi dia tabelnya putus. Nah, putus. Nah, seperti ini, tidak bisa tampil full. Nah, kalau seperti ini di layar yang lebar di komputer baru bisa tampil. Kalau di iPad, nah iPad seperti ini masih bisa.
Tapi kalau di smartphone, nah dia seperti ini ya. Oke. Nah, ini belum responsif. Kenapa kita belajar responsif? Nah, nah ini teori lebih advance-nya lagi. Jadi kalau secara teori, kenapa kita belajar responsif? Tujuan utamanya adalah sebenarnya kalau kita membuat website yang beneran website yang online, ketika kita membuat website dan website kita tidak responsif, nah jadi Google tidak akan mendeteksi website kita. Istilahnya website kita tidak dianggap karena dia tidak memiliki user interface yang memanjakan user. Nah, sekali lagi, memanjakan user itu bisa dibuka di komputer layar seperti ini, misalnya 20 inch ke atas atau 14 inch, atau misalnya di layar tablet, di layar smartphone, itu harus bisa semua. Oke. Nah, kalau kita lihat analytics sekarang, hampir sebagian besar website itu dibuka melalui aplikasi mobile ya, atau melalui smartphone. Jadi kalau misalnya website kita tidak responsif, jangan harap nanti didetek oleh Google. Oke. Atau istilahnya kalau ini secara sangat-sangat teknis ya, namanya adalah SEO, Search Engine Optimization. Jadi dia akan memiliki SEO yang buruk kalau misalnya tidak responsif. Dan kalau misalnya di saat sekarang kita membuat website yang tidak responsif, itu istilahnya percuma. Secara teknis yang paling mendasar saja tidak bisa memenuhi spesifikasi. Nah, maka dari itu saya ajarkan di sini membuat website responsif menggunakan Bootstrap. Nah, tapi yang saya ajarkan di sini hanya dasar-dasarnya saja, ya, menggunakan fitur yang sudah disediakan oleh Laravel. Oke. Nah, kita akan terapkan Bootstrap-nya di sini. Caranya seperti apa? Nah, seperti yang saya bilang tadi, di dalam view, ketika kita membuat authentication, nah Laravel itu sudah membuat secara otomatis. Di sini resource, views. Nah, di sini sudah ada folder out dan juga folder layout, dan juga sebuah file yang bernama home.blade.php. Nih sudah dibuat otomatis nih. Layoutnya juga nih buat otomatis, dan juga ini outnya ada login, register. Oke, itu pengenalan dulu. Pengenalan dulu supaya kalian tahu dasar-dasarnya, ini asalnya dari mana, strukturnya kalian paham. Nah, sekarang baru kita mulai ke proses penerapannya. Langkah pertama, kita bisa tiru yang ini. Kita bisa tiru yang ini loginnya. Nah, ini kita tinggal copy. Ada extendnya, extends layout.app. Nah, dia akan ngambil dari sini. Folder layouts, nama filenya adalah app.blade.php sebagai layoutnya nanti. Ini dia. Ini tahap pertama. Nah, kita tambahkan di mana script ini? Kita copy. Kita tambahkan di mana? Kita tambahkan di view project kita. Nah, view project saya, nah itu letaknya di folder MHS. Ya, kalau misalnya kalian beda, silahkan sesuaikan. Views, nama filenya adalah MHS. Ini foldernya. Nah, di sini mulai dari pertama, dari create, saya taruh di sini paling atas. Ini saya simpan. Jangan lupa disimpan. Kemudian diedit juga sama, saya paste di sini paling atas, saya simpan. Kemudian index blade-nya paling atas juga,
paste, saya simpan. Kemudian tadi mana? Di show. Ini paling atas, paste, simpan. Oke, itu sudah pertama. Nah, kemudian kembali lagi ke contoh yang tadi, out, login. Nah, setelah extend, di sini ada section content. Nah, section content ini nanti akan ditaruh di layoutnya di sini, di layout app.bleed. Nah, kontennya akan ditaruh di, kita cari yieldnya konten. Oke. Nah, ini dia. Nah, dia akan muncul di sini nanti. Nah, setelah dibungkus oleh apa tadi namanya, framework Bootstrap. Oke. Tampil di sini. Nah, caranya seperti apa? Tadi sudah langkah pertama ya. Langkah pertama itu kita sudah menambahkan ini, extendnya. Langkah kedua adalah kita tambahkan section content. Ini kita blok, kita copy. Ini. Jangan lupa nanti terakhir kita tambahkan di bawahnya end section. Nah, sekarang saya akan ajarkan caranya. Folder MHS. Nah, mulai dari create yang pertama. Nah, di sini kita tambahkan, kita paste section content. Nah, kemudian kita tutup dengan paling bawah add end section. Oke, kemudian kita simpan. Nah, berikutnya sama juga. Ini paling atas, paste, paling bawah, tambahkan add end section. Kita simpan. Index di sini paste, paling bawah tambahkan add end section, simpan. Show-nya juga ini paste, kita tambahkan paling bawah add end section, kita simpan. Oke, sudah. Nah, kalau sudah semua disimpan, kita coba refresh webnya. Webnya kita refresh. Nah, tampilannya seperti ini. Oke. Nah, sekarang sudah ada logoutnya di sini. Oke. Logout. Nah, saya coba login. Ini admin. Passwordnya 123456778. Login. Oh ya, ini nah, seharusnya bukan ke sini ya, tapi ke halaman /mhs. Oke. Nah, kita harus perbaiki rootnya dulu di web.php. Bukan ke home tapi ke MHS seharusnya. Nah, jadi kita ubah di sini controllernya dia. Nih, kita copy. Kita ganti ini home-nya. Pasti MHS controller .index, ini home-nya. Oke, kita simpan. Kita coba refresh. Nah, oke. Jadi setelah kita logout, kemudian kita login, passwordnya login. Nah, kita akan diarahkan ke sini, bukan ke home yang tadi. Oke. Selanjutnya, nah, kita bisa ubah judulnya ini, bukan Laravel tapi sistem akademik. Kita coba ubah judulnya, itu adanya di layout ya, di resource views, layouts, nama filenya app.bleed, ini dia. Nah, pertama di bagian title, app name-nya kita ubah di sini, judulnya jadi sistem akademik. Nah, ini dia judulnya. Kita simpan skripnya, kita lihat perubahannya dulu, kita refresh. Oke, ini belum bisa berubah. Oke, kita coba jalankan ulang servernya. Kita stop dulu menggunakan Ctrl C.
Kemudian kita jalankan lagi artisan serve-nya. Sudah, kita coba cek. Kita refresh. Oke, masih belum juga. Tadi di sini ya. Oh, config. Nah, ini dia belum bisa nih app name-nya. Nah, atau kalian boleh hapus ini. Hapus ini. Kemudian kalian ganti menjadi sistem akademik. Nah, saya disable saja, saya buat 2. Nah, di sini kita ubah menjadi sistem akademik. Kemudian kita simpan. Nah, setelah itu kita coba lihat perubahannya. Nah, ini sudah sistem akademik. Sekarang kita ubah logonya di sini. Laravelnya ini kita ubah logonya. Ini dia. Kita disable juga. Nah, di bawahnya tinggal kita tambahkan sistem akademik. Oke, kita simpan. Refresh. Nah, ini dia. Kalau kita klik sistem akademik, nah dia muncul ke halaman utama website kita ini. Kita back. Oke, berarti kita perlu sebuah menu di sini ya. Menu untuk mengakses ini data mahasiswa. Oke, menu untuk mengakses data mahasiswa. Gimana cara membuat menu? Ya, tinggal kita gunakan script yang sudah ada di dalam home.blade-nya. Oke, di sini ya, di app.blade. Nah, ini dia. Login, register, logout. Nah, di app.blade-nya ini kita tambahkan di sini. Berarti if out guess, bukan ini tapi di else. Nah, sini dia, di else-nya. Ketika sudah login, nanti akan muncul menu baru. Ini saya copy. Menunya apa? Nah, menunya adalah kita arahkan ke MHS. Ini data mahasiswa. Oke, kita simpan. Oke, kita refresh. Oke, ada kesalahan. Not defined root MHS. Oh, kita salah ya. Di sini, nah, root / MHS. Refresh. Oke, tidak terdefinisi juga. Not defined layout app. Oh, ini berarti routing dari / MHS-nya tidak terbaca di sini. Oke, kita coba arahkan menggunakan URL /MHS. Refresh. Mahasiswa. Nah, ini sudah bisa. Oke. Ini sudah. Selanjutnya, nah kalau kita lihat di smartphone, nih,
Nah, tampilan website saya seperti ini. Nah, sudah responsif. Ini menunya, data mahasiswa. Oke, academic logout. Oke. Itu sudah. Selanjutnya apalagi? Nah, ini saya merapikan ini. Ini kan letaknya jauh di kiri ya. Saya coba buat di sini rata, sejajar dengan ini, garisnya sejajar dengan ini. Di sini saya tidak mengajarkan desain terlalu detail di sini karena selain panjang metodenya, mungkin kalian akan berpikiran ini sangat rumit. Nah, saya tidak mau bagi mahasiswa yang baru pertama kali melihat ini menganggap ini rumit, tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya ketika kalian sudah menguasai dasar, kita berbicara tentang ini, masih ingat ini di video pertemuan awal-awal pertama mungkin atau pertemuan kedua. Nah, saya menjelaskan di sini tentang software development life cycle, proses pembuatan software. Jadi sekali lagi di mata kuliah web ini yang kita pelajari itu hanya di bagian nomor 3, yaitu development saja. Saya tidak ajarkan secara detail mengenai desain. Nah, karena cangkupannya sangat-sangat luas. Oke, kita fokusnya ya di development saja. Nah, untuk desain bootstrapnya kalian bisa mengikuti yang saya lakukan. Kalau mau tahu lebih detailnya silahkan kalian pelajari sendiri. Oke. Nah, sekarang saya langsung saja. Saya perlu ubah di bagian indeks berarti ya. Di indeks di folder MHS. Nah, mulai dari pertama indeks dulu. Nah, ini saya kasih satu jarak ya. Boleh menggunakan kontrol tanda kurung siku tutup. Nah, seperti itu. Kontrol dan tanda siku kurung tutup. Nah, kalau mau digeser ke kiri berarti kontrol tombol kurung siku buka. Nah, seperti ini. Oke. Nah, saya sudah kasih jarak. Nah, di sini saya akan tambahkan sebuah div. Nah, div seperti ini. Tekan tombol tab. Kemudian saya tambahkan kelasnya. Kelasnya adalah container. Kenapa namanya container? Karena ini memang sudah pakemnya dari Bootstrap seperti ini ya. Nah, jadi penutupnya saya pindahkan di sini, paling belakang sebelum end section. Ini dia. Oke, kita simpan. Kita coba lihat dulu hasilnya. Saya refresh. Nah, jadi dia sudah sejajar di sini. Nah, sekarang yang belum responsif adalah ini, tabelnya. Tabelnya saya coba tambahkan kelas. Oke, tabel saya tambahkan atribut kelas. Nama kelasnya tabel strip responsive. Nah, mungkin seperti itu. Kita simpan, kita refresh. Oke. Oh, ini tergantung versi bootstrapnya juga. Kalau sekarang ini versi bootstrap yang terbaru itu tahun 2020 versi 4. Tapi karena ini Laravel yang saya gunakan itu versi yang lama, mungkin bootstrap yang digunakan di sini adalah bootstrap versi 3 yang sebelumnya. Nah, berarti saya ulang lagi. Oke, sorry. Nih, saya ulang. Nah, saya taruh di sini. Jadi tabelnya ini akan saya bungkus ke dalam sebuah kelas, div class tepatnya, div class. Nama kelasnya adalah tabel responsive.
cut. Nah, di sini saya tambah sini setelah tabel. Kita refresh. Oke, ternyata belum juga. Nah, saya coba inspect elemen dulu. Nah, ini dia CSS-nya. Ya, benar ya, Bootstrap-nya versi yang lama ini, tahun 2016, versi 3. Saya cari untuk tabelnya. Tabel. Sorry. Oh, ternyata nama kelasnya adalah tabel saja, bukan tabel responsif, tapi tabel saja. Oke, saya kembalikan skripnya. Oke, seperti ini. Nah, ini sudah kembali. Tabel, kelas, tabel. Saya simpan. Nah, ini sudah responsif tabelnya. Oke. Nah, selanjutnya, oh ini karena saya menggunakan border di sini, kita coba hapus dulu bordernya. Nah, tampilannya lebih rapi ya, seperti ini. Oke, ini responsif. Kalau kita lihat di smartphone, nah tampilannya seperti ini. Oke. Nah, bentuknya lebih rapi ya. Nah, selanjutnya apalagi yang bisa kita tambahkan menggunakan Bootstrap, yaitu tombolnya. Ini tombol tambah data mahasiswa, tombol detail, tombol ubah, tombol hapus. Oke, saya mulai dari tombol tambah data mahasiswa. Ini. Nah, ini dia tombolnya, ahref. Nah, saya tambahkan kelas di sini. Kelasnya adalah BTN, ya, atau button BTN. Oke, kita coba lihat hasilnya. Refresh. Oke, jaraknya sudah, kita tambahkan warna di dalam tombolnya. Nah, di sini spasi saja. BTN strip primary misalnya. Jadi ada banyak jenis tombol, ada BTN primary, secondary, BTN success, BTN warning. Kita refresh. Nah, ini dia warnanya. Tambah data mahasiswa. Oke. Kemudian di bawahnya saya coba isi baris ya, supaya ada jaraknya. Ini saya tambahkan BR. Oh, tidak bisa. Oke, saya coba di Bootstrap 3 apakah fungsi ini ada, kelasnya MB5. Tidak ya. Oke, nah kita bisa biarkan saja itu. Kemudian kita ubah nih tombol detailnya, ubah dan juga tombol hapus. Kita tambahkan kelasnya. Nah, misal untuk tombol detail saya tambahkan kelasnya di sini. Kelasnya misalnya BTN spasi BTN strip sukses. Kita simpan, refresh. Nah, ini sudah berubah dia. Kemudian untuk ubah juga tambah kelas BTN spasi BTN warning misalnya. Oke, simpan, kita refresh. Nah, ini sudah kelihatan beda warnanya. Untuk hapus juga, untuk hapus di buttonnya di sini kita tambahkan kelasnya. Kelasnya BTN spasi
btn strip Dagger. Refresh. Nah, oke. Itu contoh penggunaan beberapa desain yang sudah disediakan oleh framework user interface-nya, yaitu Bootstrap. Nah, ini baru di halaman indeks saja. Ketika kita klik tambah, nah di sini belum. Ketika kita klik detail, nah sini belum juga. Ubah, ini belum. Hapusnya kan tidak ya. Berarti tinggal itu 1, 2, 3. Nah, itu tinggal kita implementasikan. Sekarang kita lanjut untuk membuat modifikasi menggunakan Bootstrap di halaman tambah data mahasiswa. Nah, ini kita tambahkan Bootstrapnya sekarang. Nah, itu filenya letaknya di create.blade.php. Ini dia, sama seperti yang tadi ya. Ini saya tambahkan jarak dulu, kita blok. Ini kita tambahkan satu buah jarak menggunakan kontrol dan kurung siku tutup. Kemudian di sini di atasnya kita tambahkan div-nya. Nah, kelasnya adalah container. Penutupnya kita taruh di sini sebelum end section. Oke, kita simpan. Kita lihat dulu hasilnya. Nah, ini sudah sejajar. Sekarang tinggal kita buat responsif. Ini formnya ya, supaya ini kan kotaknya hanya seperti ini. Nah, kita tambahkan di sini di tag elemen tabel. Kita hapus border satunya, kita ganti dengan kelas sama dengan table. Oke, kita simpan, kita refresh. Nah, sudah seperti ini. Nah, sekarang ini formnya yang belum responsif ya. Belum responsif formnya, kita tambahkan kelasnya. Oke, untuk input name. Nah, kita tambahkan kelasnya. Kelas sama dengan kelas untuk responsive formnya adalah form strip control. Oke, kita simpan dulu satu. Nah, ini dia. Nih. Nah, kita lakukan juga untuk nama mahasiswa. Ini kelasnya form control. Oke, simpan, refresh. Nah, kemudian untuk tombol simpannya, untuk tombolnya kita tambahkan kelas btn spasi. Nah, kalian boleh menggunakan kelas apapun ya. Saya gunakan di sini btn primary. Nah, itu sudah. Oke, tampilannya sudah responsif. Coba lihat di mobile. Sudah ya. Ini tampilannya di HP. Nah, seperti ini tampilan aplikasi kalian di smartphone. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu di detail. Nah, ini scriptnya ada di view, di show.blade.php. Ini dia. Nah, kita seperti biasa yang ada di dalam section content kita blok. Tambahkan satu jarak menggunakan kontrol kurung siku tutup. Kemudian di sini kita tambahkan div sectionnya. Div container, div class sama dengan container. Penutupnya kita pindahkan ke sini sebelum end section. Oke, kita simpan, refresh. Nah, ini sudah sejajar. Sekarang kita buat tabelnya ini responsif. Tabelnya ini kita ganti bordernya, tambahkan kelas tabel, refresh. Oke, ini sudah. Nah, kita lanjut ke halaman berikutnya. Ini sudah ke halaman ubah. Ini klik ubah, dia. Nah, ini view-nya, filenya adalah di edit.blade.php. Ini. Nah, seperti biasa kita tambahkan jarak dulu supaya lebih rapi menggunakan kontrol kurung siku tutup. Nah, kemudian paling atas kita tambahkan di sini div-nya, div kelas
container. Penutupnya kita pindahkan di sini sebelum end section. Oke, kita simpan, refresh. Nah, sudah sejajar. Sekarang ini kita buat tabelnya supaya responsif. Jadi di tabelnya di sini kita tambahkan, kita ganti bordernya, tambahkan kelas tabel, refresh. Oke, sudah. Kemudian kita buat formnya ini responsif inputannya. Nah, kita tinggal tambahkan kelas di sini ya untuk nim dan juga nama. Tambahkan kelas, nama kelasnya adalah form control. Oke, kita refresh. Ini sudah nim dan nama. Kemudian terakhir untuk tombolnya. Nah, kita bisa tambahkan di sini kelasnya btn dan juga btn. Nah, ini bebas, misalnya saya gunakan warning, btn warning, refresh. Oke, ubah. Oke, itu saja, ini sudah semua. Nah, jika ada istilah yang belum kalian mengerti atau ada error yang ingin ditanyakan, silahkan langsung di Classroom atau di grup WA. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga mudah dipahami. Terima kasih.